Kembali lagi di podcast Rumah BUMN Cirebon, masih bersama saya Salim dan rekan saya Ibu Yuli Swarna Alam. Kita panggilnya Ibu Yuli Swarna Alam aja, karena memang Ecoprint Swarna Alam atau SA. Bu Yul, ini kan banyak sekali nih, apa namanya itu produk, ada tas, terus pernah saya lihat ada sepatu, ada topi, ya kan, ada bahan-bahan juga yang luar biasa ini dengan warna-warna yang emang khas warna Ecoprint itu begini ya, warnanya tuh nggak ada yang warna jreng, warna apa gitu kan, jadi yang warna-warna alat gitu kan. Nah, Bu Yul, apa kira-kira dalam satu kali bikin, Bu Yul mampu memproduksi berapa kerudung atau berapa kain sih? Kalau kita kain aja dulu ya. Kain itu kan lebih besar dari pasmina ya, dari ukuran pasmina. Kalau produksi itu satu hari, kita mulai dari menata daun, itu bisa minimal 10 lembar dalam satu kukusan. Satu hari itu bisa 2 jam. Oh, dia dikukus ya? Betul Pak, dikukus. Jadi kalau sekali ngukus, kan kukusan saya custom ya Pak, panjangnya 120 cm Pak kukusannya. Sama kompor gede kukusan Pak. 120 cm, 1 meter lebih dong? Iya dong. Oh, jadi, saya langsung ingat apa coba? Bolu kukus Jepang. Yang kukusan yang panjang ya guys. Ya tekniknya karena memang dikukus ya teman-teman. Jadi jangan dibayangin bolu kukus deh. Jadi namanya kain kukus. Kain kukus. Karena tekniknya memang dikukus Pak. Ada juga yang diponding kan, pukul-pukul. Jadi kalau sekali ngukus itu karena kukusannya itu cukup besar. Jadi untuk gulungan kain itu bisa dimaksimal di 20 dalam satu kukusan. Gitu. Jadi sekali ngukus itu bisa sehari itu bisa 2 kali ngukus. Jadi satu hari itu bisa 2 kali ngukus, 1 kali ngukus berapa kain? 20. Ya, 20 lembar kain. 20 lembar kain dengan ukuran standar ya. Iya, 20 lembar kain dengan ukuran standar, 1 kali ngukus, ini 2 kali ngukus dalam 1 hari. Bisa dilakukan. Betul. Biasanya kalau ngukus sehari sebanyak itu biasanya memenuhi pesanan, Pak. Tapi kalau kita hanya untuk stok itu enggak sebanyak itu, paling dimaksimal di 10 gitu kan, karena kan kita enggak ada waktu yang mepet kan, jadi enggak terlalu diburu-buru, jadi lebih apa, penataannya lebih detail gitu. Biasanya kalau jangka waktu pendek pesanan banyak, otomatis kita ngambil desain yang mudah, artinya tidak menggunakan pola gitu. Kayak desain ini kan dia campur acak, motifnya acak. Jadi ini lebih cepat pengerjaannya Pak. Karena motifnya acak. Betul. Tapi kalau misalkan ada waktu senggang, kita bikin yang di pola. Misalkan untuk bagian depan, untuk bagian belakang, samping, kiri, kanan. Nah itu agak lama gitu. Ini yang saya masih bingung ini. Ini Swarna Alam ini, Ecoprint ini print daun ini ataukah warna? Itu langkahnya jadi gini Pak. Dari kain putih yang dibentang itu daun ditata. Di print daun seperti ini menjadi gambar-gambar daun seperti ini. Daun asli ditempel dulu, ditata dulu. Nah, untuk pewarnaannya nggak celup, Pak. Nggak teknik celup. Jadi transfer warna dari kain blanket. Jadi kita dalam satu produksi kain ini, kita punya satu kain lagi yang fungsinya hanya sebagai blanket untuk transfer warna. Jadi kain yang untuk pewarna itu direndam dengan zat warna alamnya, kita menggunakan kayu secang atau daun ketapang misal. Zat warnanya sendiri itu dari alam, dari secang, dong, dari apa? Banyak dong yang udah dicoba ya. Kalau Ecoprint itu kan produknya natural ya. Berarti kan, Ecoprint, alami. Berarti ini dua hal yang berbeda ya. Ecoprint itu untuk print ya. Iya, betul. Print untuk desain daun-daunnya dari bahan-bahan daun. Iya. Untuk warna alam pewarnaannya. Warna alam pakainya. Iya, pewarna itu warna dari alam. Betul. Maksudnya begitu kan? Betul. Warna dari alam selain daun secang yang pernah ibu pakai untuk warna. Bukan daun secang Pak, kayu secang Pak. Oh, kayu secang ya? Kayu secang Pak, ada yang diserut kayak buat wedang ungu gitu. Iya, bisa juga buat kain Pak. Nah ini pakai daun ketapang. Wow. Iya, kalau yang coklat-coklat gini pakai apa namanya? Ini tuh dari daun apa yang namanya itu? Aduh saya lupa, itu dari luar Pak. Jadi memang ada kayu yang saya. Itu diperolehnya dari mana Bu? Ibu dapat itu? Kan kalau di komunitas itu kita ada yang jual bahan baku Pak. Gitu ada. Ini ada yang jual kayu secang nih, mau gitu. Biasanya di toko batik
Ada. Oh, ada gitu ya. Karena kan kalau di Cirebon itu justru malah nggak ada ya Pak. Jadi kalau saya beli pewarna alam tuh justru keluar kota. Oke. Ke Solo, ke Jogja gitu. Iya, daerah-daerah Pewarna. batik-batik gitu ya. Betul, iya. Terus Jadi, pernah coba nggak dari daun-daun di semak-semak gitu, Ibu alternatif sendiri? Saya mau coba dari daun ini, jangan-jangan warna lebih bagus atau apa? kalau Atau dari batang apa? sebagai motif, gitu. iya. Kalau Sebagai dari motif batang, ya, sebagai pewarna, itu, mau gini, ada dari batang jambu, jangan-jangan warnanya jadi begini. ya, Atau dari daun pace Pak, batangnya bisa dipakai untuk pewarna alam. Oh gitu. Akar. Akarnya bisa dipakai untuk pewarna, ya. daunnya pun bisa dipakai kalau untuk daun enggak ya? Enggak ya. Terlalu basah. Terlalu basah ya. Jadi akarnya bisa dipakai menjadi pewarna ya. Iya. Daun pace warna jadi ke agak kuning, ke coklat. Ya. Kuning. Mirip-mirip seperti ini lah. Iya, kayak gitu ya. Terus yang jamu-jamu juga bisa Pak. Kalau kita di sini di Cirebon adanya jamu ya, kayak apa yang buat minang ibu-ibu itu loh. Iya, sirih sirih bisa dipakai, daun sirih. Pinang. Iya, itu pinang bisa dipakai untuk pewarna. Oh, karena warna orange ya. Iya, ada orange, merah bata, kunyit. Kunyit ya, betul ya. Terus ada jeringo, bangli gitu. itu diminum. Jadi jamu. Nggak semua kali. Iya, saya pikir kan dari alang-alang pun bisa. Iya, bisa. Nah, gulma juga bisa Pak. Oh ya? Rumput-rumput itu bisa jadi cuan Pak. Jangan dibilang apa ya. Tapi kadang ada aja sih yang nyeleneh ya. Nggak modal. Iya. Tapi bukannya nggak modal Pak. Kita kan namanya produk untuk apa namanya alami ya. Kita memanfaatkan limbah, gitu, recycle, gitu. Jadi apa yang dibuang sama orang kita bisa jadi satu hal yang punya nilai gitu kan, yang punya nilai jual. Enak ya guys, kalau mama rumah banyak semak, panggil Bu Yuli. Saya nangis guys bersih, gitu ya. Kalau ada bakar-bakar dulu Pak. Jangan dibakar, semak-semaknya siapa bisa jadi pewarna gitu kan lumayan. Iya. Bu Yuli, apa namanya itu? Ini udah mana aja sih pemasarannya Bu? Pemasaran, aku angkat tangan nih kalau di online gitu kan, karena yang pertama mungkin saya nggak terlalu pandai ya untuk di online, terus juga harga kali ya. Dari harga juga, terus untuk yang harus fokus kali ya kalau di online itu kan, sedangkan masih saya kan belum punya tenaga untuk tenaga kerja saya masih terbatas, hanya baru ada tenaga produksi. Untuk online tuh belum ada yang khusus gitu kan, nah, itu belum ada. Jadi untuk produksi alhamdulillah sudah ada yang bantu produksi untuk kainnya, untuk produksi jahitnya itu sudah ada yang bantu. Jadi untuk yang pemasaran secara online itu belum, tapi offline-nya kita alhamdulillah sering pameran di luar kota. Justru di luar kota Pak yang banyak banyak penjualan lah gitu. Iya. Peminatnya sebetulnya banyak. Hanya mungkin tergantung dari apa ya. Yang pertama sih penghasilan ya. Ya batik-batik juga batik tulis, batik apa kan mereka kan penjualannya banyak kan di offline dan pameran kan. Dia nggak di online. Kalau di online mungkin batik-batik cetak biasa gitu ya. Iya. Guys, menarik sekali ya. Bu Yuli ini jadi dia memproduksi sendiri dari desain-desainnya, dari apa namanya itu motif-motifnya sampai dengan pewarnaannya sendiri, dia memproduksi ini untuk warnanya. Jadi banyak sekali yang dipakai, dari secang, dari batang apapun dipakai itu menjadi pewarna. Bu Yuli masih tergabung di rumah BUMN Cirebon. Alhamdulillah sudah. Di Inbis batch 4. Batch 4 juga. Iya. Apa yang Bu Yuli dapat di batch 4? Jangan jawab dulu. Pemirsa atau guys, jangan kemana-mana, tetap di podcast Rumah BUMN Cirebon.